Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Parnesia. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang bagi setiap masyarakat dan penduduk atas barang dan jasa. Jadi, untuk pelaksanaan pelayanan publik di Kota Batam, salah satunya adalah proses pembuatan NPWP, di mana NPWP untuk saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Kita dimanapun kita berada, kita sudah bisa membuatnya tanpa harus datang ke sana. Namun jika kita tidak mengerti dalam pembuatannya, kita langsung bisa datang ke kantornya. Kantornya itu sudah sangatlah nyaman karena di sana sudah terdapat tempat parkir, di dalam ruangan juga terdapat ruang tunggu maupun AC, dan kebersihannya juga sangatlah dijaga. Dalam pembuatannya di sana, seperti yang saya bilang, jika kita tidak mengetahui, kita bisa bertanya kepada sapamnya ataupun pelayannya yang duduk di depan dalam pembuatan NPWP. Nah, kita bisa tanya dan di situ bakal dijelasin oleh mereka. Jadi menurut saya untuk kesopanan dan kenyamanan dalam pembuatan pelayanan publik ini dan pembuatan NPWP sudah diterapkan di Kota Batam. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang penerapan hukum kesejahteraan sosial di Kota Batam, kita harus tahu dulu apa itu penerapan hukum kesejahteraan sosial dalam undang-undang. Jadi, hukum kesejahteraan sosial menurut undang-undang adalah kondisi terpenuhnya material, spiritual, dan sosial bagi warga negara dalam kehidupan yang layak dan dapat mengembangkan diri di lingkungan masyarakat. Untuk di Kota Batam sendiri, dalam penerapan hukum kesejahteraan sosial, menurut saya masih kurang karena kita dapat melihat contohnya dari persimpangan-persimpangan lampu merah yang ada di Kota Batam. Memang tidak semua persimpangan, namun ada beberapa. Menurut saya masih banyak anak-anak yang masih meminta-minta di pagi hari maupun siang hari. Nah, menurut saya kalau seperti itu, anak tersebut otomatis tidak sekolah. Dan saya juga masih melihat beberapa warga-warga yang mendirikan rumah yang menurut saya itu tidak layak karena berada di sekitar lingkungan yang tidak baik, seperti di Punggur, di tempat pembuangan sampah. Di situ saya masih melihat ada beberapa rumah-rumah yang ada di situ, dan itu akan mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bentuk sengketa informasi publik dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu sengketa informasi. Jadi sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi di antara pemohon informasi dan badan publik. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik adalah instrumen dan alat bantu untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 14 adalah tentang keterbukaan informasi publik atau bisa disebut dengan KIP. Mewajibkan semua badan publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua badan publik melakukannya dengan baik. Dalam Undang-Undang KIP, dalam menyelesaikan mekanisme penyelesaian masalah sengketa informasi publik, di mana apabila publik mendapatkan informasi terlambat dari badan publik ataupun dihalangi oleh badan publik, maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. Untuk penyelesaian sengketa informasi publik dan Komisi Informasi melalui mekanisme adjudikasi, non-ligitasi, dan mediasi. Adjudikasi non-litigasi
adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan, yang kekuatannya serta putusannya sama kuatnya dengan pengadilan menurut undang-undang. Namun, tidak semua sengketa informasi publik dikarenakan badan publik yang belum menjalankan KIP. Ada beberapa sebab untuk hal itu. Di antaranya adalah pengecualian dari akses informasi publik yang diterapkan oleh badan publik untuk sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KIP dan undang-undang lainnya, sehingga membutuhkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik di Komisi Informasi, di mana dominan badan publik merahasiakan dari publik karena berkaitan mengenai pribadi orang dan data perusahaan untuk mempertahankan negara Indonesia. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.